absen dulu ya. Apika ada? Apika hadir. Cantika ada? Hadir. Febriani ya. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu supaya apa ilmu yang kita dapat itu bermanfaat ya untuk kita. Baik, ketua kelasnya Sandi silakan pimpin doa di sini. Sebelum belajar, mari kita membaca salam dan berdoa. Siap barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Lagu Indonesia Raya. Lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Sip, baik. Yuk kalian berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanahku madaraku. Sip, duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pelajaran bahasa Indonesia, tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 hebatnya pahlawanku, pembelajaran 2. Apa sih tujuannya Pak kita belajar hari ini? Tujuannya ada 3 ya. Yang ke 1, kalian bisa menjelaskan ya pengertiannya dari pokok pikiran itu apa. Yang kedua, tujuannya yaitu supaya kalian bisa menemukan kosakata baku atau menemukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Yang ketiga, setelah kalian bisa menemukan pokok pikiran dari cerita tersebut, kalian bisa membuat peta konsep ya. Sebelum kita ke pelajaran, mari kita tepuk PPK dulu. Siap? Ya, siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, ya. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran. Peta pikiran itu adalah inti dari satu paragraf tersebut. Apika, kamu baca apa semalam ya? Wah, Apika semalam membaca cerita tentang kepahlawanan dari Insinyur Soekarno. Soekarno itu siapa? Presiden pertama Indonesia. Wah, hebat. Kamila, apa semalam kamu baca apa? Cerita apa? Tentang? Oh, Ki Hajar Dewantara ya. Bagus. Itu adalah cerita tentang tokoh pendidikan ya Indonesia. Tapi sebelum belajar, Bapak akan bagi tugas ini dulu, kelompok dulu nih. Kelompok A mana kelompok A? Ini ya. Cuk, kelompok A. Ya, betul. Kelompok B mana kelompok B? Ya, betul. Kelompok C mana? Ya. Kelompok D? Ya. Bagaimana sih caranya menentukan pokok pikiran? Ada yang tahu? Caranya ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4 caranya. Yang ke 1, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Nomor 2, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf. Dan nomor 4, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kalian simak video berikut ya. Kali ini kalian akan belajar cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif.
C. Campuran. Saya tanyakan dari video tersebut. Tidak ada, paham? Baik, kalau udah paham, kita akan berikan ini cerita ya. Dibaca dulu dengan seksama ya. Silakan. Dibaca ya. Silakan kalian dikasih waktu untuk membaca dengan sesama, dengan teliti 5 menit dari sekarang. Oke, punya habis. Sudah ya dibaca ya? Sudah? Sip, pinter. Paham? Udah dibaca semuanya? Baik, karena udah paham, maka kalian sekarang mengerjakan LKPD ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya diisi. Tulis dulu ya. Nama kelompoknya, ketuanya kelompok apa, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Ya. Silakan. Kasih waktu 5 menit. Jawabannya singkat, padat, jelas. Ya, kasih nama biar apa? Biar nanti kita gampang bisa. Lagi, teman-teman. Ya. Ini. Waktu telah habis. Kita mengerjakan LKPD. Nah, kalian presentasikan ya namanya. Tingkat dari kelompok apa? Kelompok A. Siap? Baik, dari sini dulu. Baik. 5 pokok pikiran. 5 pokok pikiran dari cerita tentang Ramadan Bawa Putra. 1. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan pemerintahan di Nusantara yang berkembang antara abad 7 hingga 15. 2. Kerajaan Sriwijaya juga dan peradaban di kawasan Asia Tenggara. 3. Untuk urusan keagamaan. 4. Bukti bahwa bangsa dan kampung menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya. Kuat dengan temuan. 5. Peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya pada Sriwijaya kemudian mengulangi selat Malaka untuk menduduki daerah semenanjung Malaka. Kata konsep. Pokok pikiran. Kata Kerajaan konsep. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar. 2. Kerajaan Sriwijaya menguasai maritim. Oke, 3. Sundari Tiga ya. Sriwijaya sering disinggahi oleh pendeta-pendeta Cina. 4. Bukti bahwa bangsa dan lampung pernah menjadi prasasti pensumpahan di Lampung. 5. Kerajaan Sriwijaya menduduki daerah semenanjung Malaka. Wah, hebat ya. Pintar sekali ya. Baik, ini bagus nih ya. Kamila dari kelompok 5 pokok pikiran. 5 pokok pikiran Dari dari cerita. cerita pahlawan Bawa Putra II Raja Sriwijaya. Ya. 1. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berkembang antara abad 7 hingga 13. 2. Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai maritim dan perdagangan kawasan Asia Tenggara untuk urusan keagamaan juga. 3. Sriwijaya oleh pendeta-pendeta Cina. 4. Bukti bahwa Bangka dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya di dengan temuan. 5. Peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya pada Armada Sriwijaya. Baik. Kata konsepnya. 1. Kerajaan Sriwijaya
2. Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai Maritim. Ya, 3. Negeri Sriwijaya hanya sering disinggahi oleh pendeta-pendeta. 4. Ada tradisi penumpahan di daerah Lampung. Iya, 5. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah keledai armada. Wah, hebat ya. Baik, kalian ya. Wah, bagus sekali jawabannya ya. Dari kelompok C. 5 pokok pikiran. Dari cerita. Cerita kepahlawanan Balaputra Dewa Raja Sriwijaya. 1. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berkembang antara abad ke-7 hingga abad ke-13. 2. Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai maritim dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. 3. Negeri Sriwijaya hanya sering disinggahi oleh pendeta-pendeta untuk urusan keagamaan Buddha. 4. Bukti bahwa Bangka dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya diperkuat dengan temuan prasasti sumpahan di daerah tersebut. 5. Peninggalan sejarah Sriwijaya dia menyeberangi Selat Malaka untuk menduduki daerah Semenanjung Malaka. Baik, peta konsepnya. 1. Kerajaan Sriwijaya salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. 2. Kerajaan Sriwijaya sempat menguasai maritim. 3. Negeri Sriwijaya sering disinggahi oleh pendeta-pendeta Cina. 4. Bukti bahwa Bangka Belitung dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya. 5. Sriwijaya menyeberangi Semenanjung Malaka. Wah, coba ya. Wah, mantap ya. Hebat juga nih kelompok C ya. Nama saya Sanitia. Saya ketua kelompok D. 5 pokok pikiran. Tuliskan 5 pokok pikiran dari cerita kepahlawanan Balaputra Dewa Raja Sriwijaya. Siap. 1. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berkembang antara abad ke-7 hingga abad ke-13. 2. Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai maritim dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. 3. Negeri Sriwijaya hanya sering disinggahi oleh pendeta-pendeta Cina untuk urusan keagamaan Buddha. 4. Bukti bahwa Bangka dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya. 5. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah kedah armada. Sriwijaya kemudian menyeberangi Selat Malaka untuk menduduki daerah Semenanjung Malaka. Ya. Pokok pikiran atau peta konsep. 1. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. 2. Kerajaan Sriwijaya sempat menguasai maritim. 3. Negeri Sriwijaya disinggahi pendeta Cina. 4. Bukti Bangka dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya dengan prasasti persumpahan. 5. Kerajaan Sriwijaya menguasai Semenanjung Malaka. Wah, sip, hebat ya. Baik orangnya ya. Kita lihat. Wah, bagus sekali ya. Ini mantap sekali jawabannya. Bagus ya. Kesimpulannya, jadi pokok pikiran adalah inti dari sebuah paragraf. Cara untuk menentukan pokok pikiran itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4 cara. Satu apa? Membaca dengan kalimat dalam paragraf. ya betul. Apika caranya apa? Yang kedua? Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya, perhatikan kalimat pertama dan akhir. Cantika, Kamila, apa? Caranya bagaimana? Satu aja. Kalimat yang merupakan
Ya, sana kalian sudah mengerti. Nah, baik. Nanti kalian Bapak akan dikasih evaluasi. Tapi sebelum evaluasi, Bapak akan mengajak kalian untuk terus semangat. Siap, tepuk semangat. Bahkan dikasih nama dulu ya. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi dengan tepat. Bapak kasih waktu kalian 10 menit dari sekarang. Gimana? Oh, A bisa. Gimana? Sini nih. Cung yang sudah, silakan ke sini. Kelompok B udah. Oh, karena sini kumpulin. Periksa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus ya jawabannya ya. Berarti itu tandanya kalian sudah paham dulu. Baik, pelajaran telah selesai ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dahulu. Sebelum pulang, mari kita membaca salam dan berdoa. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai jumpa besok.